dokumen ini gitu. Oke. Nah, selanjutnya kemudian kalau kita ganti menjadi seperti ini kode HTML-nya ya, di sini berarti nah, seperti itu ya. Kemudian, nah untuk nomor 1 diganti dengan P. Nah, ininya diganti dengan P. Ya kan? Kemudian, selektor nomor 2 diganti dengan this. Nah, apa yang terjadi? Paragrafnya hilang kalau diklik. Paragrafnya hilang kalau diklik. Paragraf yang mana yang hilang? Keduanya. Oke, kalau misalkan yang dikliknya yang satu saja berarti jadi yang hilang itu adalah yang yang diklik. Ya, betul. Jadi yang diklik saja yang hilang gitu ya. Jadi artinya ini hide ini untuk apa? Untuk elemen yang pada saat itu melakukan klik, karena di sini ada beberapa paragrafnya gitu kan, ada beberapa paragrafnya. This-nya itu yang paragraf yang mana? Paragraf yang ini atau yang ini akan dilakukan aksi hide-nya. Gitu ya. Nah, jadi apa fungsi dari selektor this? Apa fungsi dari selektor this? Membuat ini mungkin membuat parent itu jadi mengikuti si disknya gitu, Bu. Gimana? Jadi ya kayak membuat yang tadi kan ada function itu ya, click function. Ya, jadi membuat yang si parent dari disk head itu mengikuti fungsi action dari disknya gitu, Bu. Jadi P-nya ngikut action dari disknya gitu. Jadi bisa hide gitu. Ketika diklik. Ya, baiklah. Ya, bisa seperti itu. Ya, jadi ini kan ada beberapa paragraf ya. Ini ada beberapa paragraf, ya kan? Ada paragraf 1, ada paragraf 2. Action-nya bisa diklik, ya kan? Paragraf 1 itu bisa diklik, paragraf 2 juga bisa diklik. Nah, kemudian ketika action klik ini ada fungsi, ada metode lain, ada hide gitu ya. Hide ini untuk yang mana? Untuk diantara yang ini pilih gitu. Mau P yang mana gitu ya? Elemennya ini sebenarnya selektornya itu yang akan dilakukan aksinya itu bisa kita gunakan untuk elemen yang pada saat itu kita pilih gitu ya. Ini kebetulan P-nya ada beberapa gitu ya. Oke, baiklah. Nampaknya semuanya sudah mencoba semuanya ya. Oke. Mudah-mudahan yang belum mencoba silakan dicoba. Harus dicoba. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke tahapan yang selanjutnya. Nah, oke, ini ya tadi. Untuk tadi sudah disampaikan bahwa jQuery kita itu metode-metodenya itu ada di dalam dokumen ready gitu ya, ada di dalam dokumen ready. Nah, kemudian setelah itu, nah tadi kita sudah ada selektornya itu bisa beberapa macam gitu ya. Ini elemen selektor untuk tag, ini untuk ID, ini untuk kelas, dan ada banyak lagi. Nah, sama juga dengan event-nya. Event-nya itu banyak, ada klik, ada key press, ada submit, ada load, double click, key down, change, resize, dan mouse enter, dan masih banyak lagi metode-metodenya. Mungkin nanti kalian bisa cari lagi gitu ya metode-metode yang lain. Nah, di bagian di bagian LKM-nya, nah saya meminta kalian, ini dulu. Untuk mencoba beberapa metode
dalam jQuery. Nah, ini ada metode klik, ada double klik, ada mouse enter, mouse left, mouse down, mouse up. Nah, untuk klik dan double klik silahkan kalian coba. Kalian tadi sudah melakukan mencoba menggunakan event atau metode klik ya. Nah, sini ada satu lagi double klik gitu ya, double klik. Kalau double klik ya berarti seperti apa actionnya. Nah, di sini silahkan dicoba untuk klik dan double klik boleh menggunakan HTML yang sama. Ya, boleh menggunakan HTML yang sama. Kemudian untuk mouse enter, mouse left, mouse down, mouse up, silahkan kalian juga coba untuk event-event tersebut. Ada mouse enter, mouse left, mouse down, mouse up. Nah, tambahkan misalkan nih, ini adalah oke, ininya silahkan pilih selektornya ya. Nah, pilih selektornya, pilih selektor tertentu. Nah, boleh pilih yang mana saja nih untuk selektornya. Nah, kemudian ini ada metode mouse enter dan functionnya misalkan ketika event ini dilakukan, maka ini yang akan dijalankan misalkan ya. Nah, silakan dicoba. Mouse enter, mouse left, mouse down, mouse up. Selain itu ada juga yang sering digunakan ini untuk form biasanya ada metode fokus dan blur. Ya, ini adalah metode fokus. Nah, katakanlah di sini ini saya sengaja pakai ini ya biar kalian harus mencoba gitu, jangan copy paste saja. Nah, kalau fokus, nah ini nih fokus. Misalkan nih, ini adalah HTML kita, ya HTML kita ada email, ada ini form ya, ada nama, ada email gitu. Untuk yang nama, misalkan nama tipe inputnya adalah nama inputnya adalah full name, tipenya adalah text gitu ya. Nama inputnya adalah email, kemudian tipenya adalah teks juga. Nih, ini adalah HTML-nya. Kemudian kita akan menggunakan jQuery. Nah, kita biasa import dulu jQuery-nya ya. Import dulu jQuery-nya. Kemudian di sini nih, di sini kita akan mencoba untuk menggunakan dua metode. Yang pertama adalah fokus. Ini biasa selalu disimpan di mana nih? Selalu disimpan di dokumen ready function ya, dokumen ready, metode dokumen ready. Ini yang pertama, input fokus metodenya. Ketika input fokus, maka this itu berarti yang untuk input ini gitu ya. This titik. Nah, jadi kita bisa merubah juga nih CSS-nya. Kita bisa merubah juga CSS-nya. Misalkan background color-nya menjadi yellow gitu. Ini kita mau rubah CSS-nya, background color-nya adalah green untuk metode yang blur. Jadi ini kita mencoba dua nih, yang fokus dan yang blur. Nanti kalian bedakan. Kalau ini input untuk yang fokus ketika ini dijalankan, background-nya akan jadi yellow, tapi ketika yang blur dijalankan maka akan menjadi green gitu ya. Yang digunakan yang mana? Berarti yang elemen selektor yang dilakukan eventnya yang mana adalah input. Nah, input ini adalah dua ini ya, ada input. Nah, silahkan dicoba dulu. Kemudian selain itu ada juga metode on ya. Perhatikan script di bawah ini. Oke, kita lihat script di bawah ini. Ini adalah paragraf kita ya, HTML kita hanya ada satu paragraf. Nah, kemudian ini adalah script untuk mengimport library dari jQuery kita. Nah, di sini kita akan menuliskan jQuery kita biasa di dalam dokumen ready gitu kan ya, dalam dokumen ready. Kemudian di sini selektornya adalah P dan metodenya adalah on. Oke, selektornya adalah P, metodenya adalah on. Untuk functionnya di dalam metode on ini ternyata ada beberapa nih. Ada mouse enter, ada mouse left, ada klik gitu. Nah, ketika mouse enter, function yang dilakukan adalah ini gitu ya. This, kemudian mouse left adalah ini dan this adalah ini. Jadi nanti kita kalian harus setelah mencoba ini, kira-kira apa nih
fungsi dari method on ini? Ya, kira-kira apa nih fungsi dari method on ini? Oke, silahkan kalian coba dulu untuk mengidentifikasi kegunaan dari aksi-aksi atau action yang ada di dalam jQuery. Oke, silahkan. Dicoba dulu. Yang sudah seperti biasa, raise hand. Atau kanan itu sama. Kalau yang klik doang itu cuma klik kiri. Kalau yang mouse down itu klik kanan sama klik kiri itu berfungsi. Gitu bedanya. Kalau yang mouse down. Kalau yang double klik itu kalau diklik 2 kali ya kan double klik, nah keluar alert misalnya. Harus 2 kali ya? Iya, 2 kali. Kalau misalnya enter itu pas kursornya masuk ke elemen P keluar ini alert misalnya. Nah kalau yang leave itu kalau pas kursornya masuk nggak ada perubahan, tapi kalau pas keluar ada. Ya tuh. Iya. Nah terus tadi apa lagi Bu? Fokus and blur. Kalau yang fokus ini pas diklik itu fokus ya. Ini kuning. Kalau pas blur itu pas tidak fokus atau pas diklik keluar gitu. Pas tidak keadaan fokus. Pas sudah diklik tapi tinggalkan gitu ya? Iya, ditinggalkan. Oke. Terus ya. Terus satu lagi ya? Yang on itu untuk kayak menggrup gitu Bu. Jadi disatukan. Ya, jadi semua event yang di sini itu ada 3 kan ya. Nah dimasukkan ke elemen P ini. Jadi kalau pas diarahin itu abu, kalau diklik jadi kuning, pas di leave jadi biru. Gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Aldi. Nah itu teman-teman yang lain ada yang pertanyaan? Nah yang belum mohon untuk dicoba ya, karena kita kan kalian akan Jumatan, jadi saya akan ada satu materi lagi. Latihannya saya nanti akan berikan paling telat besok pagi lah. Mudah-mudahan besok sore juga sudah saya upload di Spot gitu ya, untuk latihan JavaScript, Ajax, dan JSON. Nah, sekarang saya akan melanjutkan terlebih dahulu. Yang lain silahkan mungkin nanti dilanjutkan. Kita lanjutkan dulu ke pembahasan materi kita. Nah, tadi sudah kalian mencoba beberapa event dalam jQuery, ya kan? Nah, selain itu, kita juga bisa menggunakan jQuery untuk mendapatkan konten atau atribut gitu ya. Konten atau atribut dalam HTML kita gitu. Kalau misalkan kontennya atau atributnya itu berupa teks, maka kita tinggal nih di sini. Ya, misalkan ini adalah button 2 ya, untuk ID button 2, fungsi eventnya adalah diklik gitu ya. Fungsinya apa? Misalkan fungsinya ini adalah Allen gitu ya. Ya Allen lah ya, yang akan keluar nanti. Kemudian, nah Allen yang akan keluarnya itu nanti akan memberikan sesuatu, misalkan ini teks kan ya, ini teks HTML. Nah, ini adalah elemen kita. Berarti di sini akan ada elemen dalam HTML dengan ID test. Ya kan?
ID test ini dia punya tentunya nilai gitu. Nah, kalau .html ini artinya nanti value dari HTML ini, dari elemen HTML teks untuk HTML-nya itu akan diberikan atau akan di get oleh si button ini. Jadi ketika button ini ditekan, ya, button 2 ini ditekan, maka nanti akan mendapatkan teks HTML, gitu ya, konten HTML dari ID test. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi pada dasarnya untuk mendapatkan konten itu adalah ini nih. Ini ya. Ini adalah ID-nya, kemudian ini ada 3 pilihan. Ada teks, ada HTML, atau ada value. Atau juga bisa kalau misalkan ini adalah berupa atribut. Atau bisa juga kita dapat berupa data gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana kita mendapatkan konten. Latihannya nanti akan saya share karena kalau tidak mencoba itu kalian akan tidak begitu menempel gitu ya. Mungkin sekarang paham tapi nanti tidak akan tidak akan bisa dibuat ketika digunakan ketika membuat web base-nya, web page-nya. Oke, nah ini juga sama. Kita akan menggunakan metode yang sama seperti yang tadi. Oh, sorry. Tadi untuk set ya. Sorry, ini untuk set. Nah, untuk yang ini untuk get. Untuk yang set. Nah, untuk yang set itu berarti kita memberikan nilai gitu. Kalau yang tadi dia akan mengembalikan nilai dari ID test ketika button ini ditekan gitu ya. Ketika button ini ditekan, maka dia akan mengembalikan atribut dari links ini gitu ya. Ini akan mengembalikan data, ya ini adalah linknya gitu ya, ini adalah linknya. Nah, sedangkan ada juga kita bisa melakukan set pada jQuery. Kalau set itu adalah memberikan nilai. Contohnya, ketika button ini ditekan, nah nanti akan ada elemen HTML, ID-nya adalah test 2, nama ID-nya adalah test 2. Kemudian kita berikan nilai pada elemen HTML test 2 ini, nilainya adalah ini, hello world. Nah, ini ada yang dikasihkan adalah HTML gitu ya. Kenapa? Karena di sini HTML. Kalau teks berarti ya teks saja gitu. Kalau teks ya udah teks. Nah, nanti ininya ya akan tag B ini akan dianggap sebagai teks gitu. Kalau HTML kan berarti tag B ini beda gitu ya, bukan teks lagi gitu ya. Memang ini tag HTML gitu. Nah, bisa juga kita set untuk atribut. Contoh set yang akan diatributkan atau yang diberikan atribut, misalkan ini adalah link, ya kan? Ini adalah title gitu. Nah, kita akan memberikan atribut-atribut ini. Contohnya, ketika button ini ditekan, nah nanti kita akan cari elemen dalam HTML-nya W3S. Nah, atribut yang akan kita berikan pada elemen W3S ini adalah link-nya gitu ya. Ini adalah title untuk link tersebut. Nah, ini karena sepertinya W3S ini adalah untuk link gitu. Link-nya ini adalah link-nya, ini adalah title-nya. Jadi ini memberikan nilai, set nilai, dan kalau yang ini adalah get atribut atau get content gitu. Kalau yang ini set content atau set atribut. Jadi kita bisa memberikan konten, bisa memberikan atribut juga. Oke. Nah, selain itu, kita juga bisa menambahkan elemen. Terutama ini kalau dalam tabel gitu ya, kita nambahin tabelnya sudah ada terus kita mau tambahin, atau dalam list gitu ya, list 1 2 3. Nah, kemudian kita ketika satu button ditekan nanti listnya bertambah 4 5 6 dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, ada append, ada prepend. Nah, kalau ini berarti menambahkan di akhir, ya kan, di dalam tabel kita tambahkan nih. Berarti yang akan ditambahkan adalah baris ya. Ini adalah baris kita tambahkan.
Kemudian kalau append, nah berarti dia ini akan menambahkan ini salah. Berarti ini akan menambahkan, nah barisnya itu adalah di sebelum atau di beginning, di awal gitu. Nah kalau after, kita akan menambahkan setelah elemen yang diselect. Contohnya misalkan di sini ada elemen paragraf, nah kita mau tambahkan setelah paragraf tersebut. Misalkan ini tambahkan setelah atau sebelum paragraf tersebut. Ini salah lagi nih, before. Nah seperti itu ya. Jadi kita bisa menambahkan elemen untuk tabel, untuk paragraf, kita bisa menambahkan elemen. Nanti latihannya saya akan berikan nanti setelah kalian selesai Jumatan. Nah selain itu kita juga dengan jQuery bisa remove. Remove. Misalkan kita mau meremove elemen tertentu. Nah, kita punya dalam tag HTML kita ada div 1, kita mau remove nih yang div 1 ini. Atau kita mau remove elemen yang di dalam atau child dari elemen div 1 ini. Nah, ini empty gitu ya. Nah, kalau ini kita akan meremove elemen di dalam elemen P yang akan kita remove itu, kalau yang ini di dalam elemen div 1 kita akan remove semuanya. Semua child dari elemen div 1. Kalau ini semuanya dengan div 1-1-nya gitu ya. Kalau yang ini nih P remove, yang di remove itu ketika kita lihat elemen P, nah dalam elemen P ada kelas tes dan demo. Ini yang akan di remove hanya ini saja. Gitu ya, kelas tes dan kelas demo. Jadi kalau ada elemen P yang mempunyai kelas tes dan demo, ini akan di remove. Jadi kita bisa meremove elemen juga di jQuery. Kemudian setelah itu, nah ini kita bisa melakukan manipulasi CSS. Contohnya tadi juga kalian sudah melakukan manipulasi CSS ya. CSS-nya .css, kalian misalkan background color-nya. Contohnya waktu bikin untuk metode fokus dan blur gitu ya, fokus dan blur. Nah, selain itu juga ada beberapa yang bisa kalian lakukan. Kalau misalkan kita mau, kalau ini nih, menambahkan 1 atau 2 kelas untuk elemen tertentu. Nah, kelasnya ini adalah kelas CSS tentunya, ya. Nah, kalau ini juga sama, meremove kelas. Ini adalah kelas, jadi ada kelas blue-nya ini adalah CSS-nya gitu ya. Nah, kalau yang ini antara menambahkan atau meremove kelas di dalam blue ini. Jadi menyesuaikan gitu. Nah, kalau yang ini tadi ini set ya. Set. Kalau ini seperti yang sudah kalian lakukan. Ini latihannya saya akan berikan nanti. Oke, ini juga, nah dengan jQuery juga kita bisa melakukan modifikasi untuk dimensi, ya, modifikasi dimensi. Contohnya misalkan kalau klik button ternyata dia width height-nya itu berubah gitu ya. Nah, lebarnya, kemudian padding-nya, elemennya, ini bisa kita rubah gitu. Oke, nah sekarang ini harus banyak latihan, nanti kita coba latihannya. Nah, sekarang ada 2 aplikasi web gitu ya. Ada yang sinkronus dan asinkronus. Kalau yang sinkronus, ini yang klasik web aplikasi. Di mana di sini akan lebih berat. Karena kenapa lebih berat? Karena setiap misalkan ini adalah klien kita, ini adalah tampilan di klien, ini adalah di servernya. Nah, setiap kali misalkan ada perubahan button klik gitu, maka dia akan merubah data transfernya itu ke server, dia nge-reload, kemudian masuk ke klien. Nah, ini akan lebih berat gitu ya, karena dia sinkronus. Jadi ketika ada perubahan dalam page tersebut, maka dia akan
berubah ke servernya. Jadi berubah satu page semuanya akan berubah gitu ya. Walaupun mungkin ketika klik ini dilakukan, bisa jadi transaksi datanya itu hanya sebagian dari page tersebut. Tapi dampaknya kalau sinkronus, semua page akan reload ke server. Nah, ini. Beda dengan asinkronus. Kalau asinkronus, di sini ada dalam klien itu kita punya namanya browser kalian, gitu ya, browser UI UX-nya. Kemudian ada Ajax Engine. Nah, Ajax Engine ini memungkinkan untuk ketika misalkan di sini ada yang namanya transaksi data gitu ya dan sebagainya. Nah, dia tidak perlu sinkronus ke server. Bisa jadi dia hanya dari browser ke Ajax Engine saja, kemudian langsung ke web browsernya gitu ya. Jadi ada beberapa event-event yang dia tidak perlu sinkronus ke web server. Sinkronus ke web server hanya pada saat kondisi tertentu saja. Nah, ini mengakibatkan penggunaan Ajax Web Application Models ini atau asinkronus ini akan lebih ringan gitu ya. Nah, inilah yang disebut sebagai Ajax. Jadi apa itu Ajax itu? Ajax itu adalah asinkronus JavaScript dan XML. Nah, jadi Ajax ini digunakan untuk loading data yang muncul atau yang nanti akan ditampilkan di dalam web page kita tanpa kita mereload semua page-nya, ya, tanpa kita mereload semua page-nya. Jadi nggak usah semua page-nya kita reload, karena kalau kita reload artinya berarti kita ke sinkron ke server. Nah, ini akan yang mengakibatkan menjadi berat. Nah, beda dengan Ajax gitu ya. Nah, oke, nah, ini ada beberapa harusnya kalian coba nanti, tapi bisa kita coba lagi. Saya akan bikin LKM lagi untuk kalian coba. Ini adalah kita mencoba menggunakan Ajax untuk meload data. Contohnya ini ada data disimpan di dalam file demo.txt gitu ya, demotest.txt. Nah, kemudian kita akan mereload data ini. Kalau menggunakan Ajax, ketika kita button ini diklik, dia akan mereload ini tapi tidak mereload keseluruhan dari HTML kita. Itu. Jadi yang di load-nya adalah hanya datanya saja ketika menampilkan. Dan masih banyak lagi untuk fungsi-fungsi dari Ajax lainnya. Oke, nanti coba kita akan kalian harus mencoba ketika di LKM. Nah, satu lagi ada JSON. Apa itu JSON? Nah, kalau JSON ini adalah JavaScript Object Notation. Nah, ini digunakan untuk penyimpanan atau perpindahan data. Ya, ini digunakan untuk penyimpanan atau perpindahan data. Ketika kita melakukan pertukaran data antara browser dan server, maka sebenarnya data ini hanya dalam bentuk teks saja. Jadi JSON itu adalah teks yang mana kita bisa convert ke JavaScript gitu ya. JSON dalam teks ini gitu. Selain itu kita juga bisa mengconvert JSON ini ke berbagai server yang nantinya akan dianggap sebagai objek dari objek JavaScript gitu. Nah, jadi sebenarnya JSON ini data berupa teks, tapi dianggap sebagai objek JavaScript. Nah, kalau dianggap sebagai objek JavaScript, maka itu sama dengan tipe data dalam JavaScript. Nah, maka nanti datanya ini, si tipe JSON-nya ini akan diperlakukan sama dengan atribut gitu ya, akan diperlakukan sama dengan atribut. Karena apapun teks yang merupakan JSON, dia dianggap sebagai objek dalam JavaScript. Nah, sehingga akan dianggap sebagai nilai yang disimpan dalam atribut JavaScript
Ya, atribut kita bisa dalam JavaScript bisa var, bisa let, gitu kan ya. Nah, ini adalah bagaimana kita mengirim data ataupun melakukan pertukaran data dengan menggunakan JSON. Nah, itu jadi lebih mudah nanti ketika mengaplikasikannya dalam JavaScript gitu. Ini adalah oke. Nah, itu jadi hari ini kita belajar pertama, kalian belajar mengenai bagaimana mendefinisikan atau sintaks dari jQuery ya. Umumnya sintaks dari jQuery ini adalah ini adalah basicnya. Ada tanda apa ini? Tanda dolar, kemudian selektor dan actionnya. Tadi kalian sudah mencoba juga beberapa selektor, kemudian beberapa action. Nah, selain itu, tadi action yang kalian lakukan itu lebih ke action gitu ya. Ada kita bisa menggunakan jQuery ini untuk mendapatkan konten atau atribut dari HTML atau mengirimkan konten dan atribut dari HTML, remove element, ada juga get atau set CSS. Kita bisa gonta-ganti CSS kelas kita dengan jQuery ini. Nah, kemudian tadi ada sinkronus dan asinkronus, itu manfaat dari Ajax ya, asinkronus JavaScript dan XML. Nah, nanti kalian akan mencoba bagaimana memanfaatkan Ajax ini untuk meload data atau meload page. Misalkan nih, kalian mau mengembed atau dalam page kalian, ini ada meload data dari web page lain gitu. Itu bisa dilakukan dengan Ajax tanpa kita mereload seluruh web page kita. Jadi lebih ringan gitu. Kemudian, nah kalau JSON ini adalah JavaScript Object Notation. Kita mengirimkan atau bertukar data yang mana datanya itu sebenarnya dalam bentuk teks, tapi dianggap sebagai JavaScript object. Jadi ketika kita lakukan coding di web page, maka kita anggap file JSON kita ini, ya, file JSON kita ini adalah variabel gitu ya, adalah nilai atribut untuk variabel gitu ya, nilai untuk variabel, di mana kita bisa mendefinisikannya itu bisa pakai var, bisa juga pakai let. Nah, itu inti dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, ada 3, jQuery, Ajax, dan JSON. Latihannya kalian baru setengahnya ya, jQuery, itu juga belum semuanya, jadi nanti akan ada LK lain yang akan menyusul. Saya akan langsung upload ke Spot dan saya harapkan kalian mencoba semuanya sehingga nanti minggu selanjutnya kalian akan kalian kan sudah mendesain ini ya, tampilan untuk restoran ya, web restoran. Nah, saya ingin kalian memperkaya lagi tampilan web page restoran kalian dengan menggunakan JavaScript, kemudian JSON, Ajax, jQuery ya, pokoknya JavaScript itulah ya. Nah, jadi nanti minggu depan kalian sudah merencanakan apa yang akan dilakukan dan ini individu ya, ini individu akan menjadi proyek untuk UTS-nya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Nah, intinya untuk pembelajaran web programming ini kita harus banyak latihan ya. Jadi semua apa yang saya minta kalian untuk mencoba itu silahkan tolong dicoba ya. Karena tadi saya lihat masih ada beberapa yang belum selesai, tidak apa-apa, kalian coba. Kenapa? Karena belajar coding ini nggak bisa kalau hanya dihafalkan atau dibaca gitu ya, seperti tadi kesalahan. Itu nanti akan menjadi kebiasaan kalian ketika menulis, oh ini harus ada kurung, ini harus ada titik, seperti tadi. Ya itu, jadi belajar dari belajar dari praktek kalau untuk programming. Mungkin itu saja untuk hari ini, karena nanti laki-lakinya akan Jumatan ya. Jadi kita tutup saja dengan